Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran karbohidrat part 3. Kali ini kita akan bahas mengenai mekanisme transport, ekskresi, dan fungsi karbohidrat. Selanjutnya, mari kita cari tahu mengenai transport karbohidrat dalam tubuh dan penimbunannya. Monosakarida yang diserap dalam sel epitel usus masuk ke dalam cairan limfatik, kemudian masuk ke kapiler darah, langsung ke vena porta ke dalam hati. Monosakarida menjadi glukosa. Kadar glukosa dalam darah diatur secara otomatis oleh sel-sel hati. Kadar glukosa darah meningkat, maka sel hati mengubah sebagian menjadi glikogen dan disimpan di sel-sel tersebut. Kadar glukosa menurun, maka sebagian glikogen, maksudnya glikogen, diubah menjadi glukosa dan dikeluarkan dalam sirkulasi darah. Nah, sel-sel otot juga mengandung glikogen jika perlu energi, maka dipecah menjadi glukosa dan menjadi energi dalam bentuk ATP di siklus Krebs. Selanjutnya, langkah terakhir adalah ekskresi karbohidrat. Zat sisa pembakaran karbohidrat adalah CO2 dan H2O. Sebagian CO2 maksudnya diubah menjadi gugus karbonat HCO3, larut dalam cairan tubuh. Sebagian lagi berbentuk gas CO2 diikat oleh hemoglobin, dibawa ke paru-paru, kemudian dikeluarkan bersama udara pernafasan. HCO3 dialirkan melalui darah ke ginjal, dibuang dalam bentuk urin. Air sisa metabolisme nanti dikeluarkan melalui urin, air keringat, udara, pernafasan, dan melalui pembuangan tinja. Setelah kita ketahui metabolisme karbohidrat, maka fungsi karbohidrat antara lain. Yang pertama, sumber energi utama dalam tubuh. Yang kedua, sebagai pemberi rasa manis. Dan yang ketiga, sebagai penghemat protein. Kemudian yang keempat, sebagai pengatur metabolisme lemak. Dan yang kelima, sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat. Dan yang keenam, membantu pengeluaran fesis. Dan yang ketujuh, sebagai pembentuk cadangan sumber energi. Kemudian yang kedelapan, memberikan rasa kenyang. Lalu, bagaimana kebutuhan karbohidrat pada tiap orang? Nah, kebutuhan karbohidrat per hari tiap orang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas yang dilakukan, dan kondisi medis. Umumnya satu orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sebanyak 220 sampai 300 gram per hari. Nah, semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, maka kebutuhan akan asupan karbohidrat juga semakin banyak. Demikian penjelasan mengenai karbohidrat. Apakah Anda sudah mendapatkan jawaban terkait kasus atlet pada part 1?